Pitua, menebar kata, menyejuk jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil minnati wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulil rahmah wa ala alihi wa sahbihi al-hudati wal ummah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan untuk senantiasa mendirikan salat sebagai bentuk penghambaan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kiat-kiat salat khusyuk. Pemirsa yang berbahagia, salat merupakan tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Apabila salat seorang hamba baik, maka baik seluruh amalnya. Namun, permasalahan yang sering kita hadapi bukan pada jumlah salat yang kita kerjakan, melainkan pada kualitas kekhusyukan salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan seorang mukmin terletak pada kualitas kekhusyukan salat, bukan sekedar gerakan lahiriah semata. Pemirsa yang berbahagia, ada beberapa kiat yang dapat kita lakukan untuk meraih salat yang khusyuk. Yang pertama, meluruskan niat dan menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengangkat takbiratul ihram, hendaknya kita menghadirkan kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara." Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Quran Surah Al-Alaq ayat 14. Kesadaran ini akan melahirkan rasa takut sekaligus cinta kepada Allah, sehingga hati lebih fokus dan tenang. Yang kedua, menyempurnakan wudhu dengan penuh ketenangan. Wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba muslim berwudu, maka gugur dosa-dosa bersama air wudu." Hadis riwayat Muslim. Wudu yang dilakukan dengan baik akan menjadi awal dari salat yang berkualitas. Yang ketiga, memahami bacaan dan makna-makna salat. Salat adalah dialog antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasantis salata baini wa bainal 'abdi nisfain." Allah membagi salat antara Allah dengan hambanya menjadi dua bagian. Hadis riwayat Muslim. Memahami bacaan salat akan membuat lafaz yang diucapkan lebih menghidupkan hati. Yang keempat, menjaga tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW menegur seseorang yang salatnya terlalu cepat dengan sabdanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belumlah salat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketenangan merupakan syarat penting dalam salat. Yang kelima, memperbanyak sujud dan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah momentum terbaik untuk bermunajat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, para ulama Nusantara telah memberikan kepada kita teladan luar biasa untuk meraih salat yang khusyuk. Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah
menegakkan takwa, keberkahan ilmu, sangat beruntung pada kesungguhan menjaga solat. Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah mengajarkan takwa. Solat yang khusyuk harus menanamkan perubahan dan kepedulian sosial. Kiai Haji Bisri Mustafa rahimahullah dikenal sangat tenang dan penuh penghayatan dalam solat, meskipun beliau dikenal santai dalam keseharian. Pemirsa yang berbahagia, nilai-nilai solat khusyuk ini juga terus ditanamkan di Pondok Pesantren Babu Salam Bangun Jaya melalui pembiasaan salat berjamaah tepat waktu dan menjaga adab-adab solat, serta menanamkan kesadaran bahwa solat adalah ibadah paling agung dalam kehidupan seorang santri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu mengerjakan salat dengan khusyuk, ikhlas dan penuh kesadaran, sehingga salat benar-benar menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.